Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat FLP serta saudara-saudara seiman dimanapun kita berada, tidak terasa kita telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan dengan semangat yang tentunya terus menyala-nyala. Sahabat-sahabat, bulan Ramadan kita tahu adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Bulan yang tepat bagi kita untuk menanamkan akidah pada anak-anak secara intens. Baik itu anak kita secara biologis, artinya anak kandung, maupun anak ideologis seperti siswa peserta didik atau binaan atau semisalnya. Kenapa demikian? Memang perkara akidah seyogyanya kita kenalkan sejak anak-anak masih usia dini, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Tidak memandang bulan ini atau bulan itu. Namun ada yang spesial di bulan Ramadan. Seakan-akan pusat ibadah terjadi hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan pusat ibadah terjadi di bulan Ramadan. Hal nyatanya ialah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Terus puasa itu sendiri, kita tidak melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kita juga tidak melaksanakan sholat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Betapa mulianya bulan Ramadan, di mana amal-amalan kita dilipat gandakan, sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang tepat untuk menanamkan akidah pada anak-anak. Sahabat-sahabat rahimakumullah, perkara pendidikan akidah ini harus tuntas kita berikan kepada anak-anak sejak dini, sesegera mungkin, sedini mungkin dan sesegera mungkin. Karena akidah inilah pondasi kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita mengenal kisah atau kita membaca biografi Ibnu Sina, beliau seorang tokoh muslim tentunya yang memiliki julukan Bapak kedokteran modern. Semasa kecil Ibnu Sina ini fokus dengan pendidikan akidah. Beliau belajar Al-Quran, menghafalnya. Baru kemudian di usia 16 tahun beliau belajar tentang kedokteran. Sehingga di usia 17-18 tahun beliau sudah menjadi ahli di bidangnya. Bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, juga memberikan kita contoh tentang pendidikan akidah ini. Ketika Nabi Ibrahim dianugerahi keturunan yang beliau pinta kepada Allah, yang beliau mohonkan kepada Allah, bukan bagaimana anaknya menjadi seorang pembesar, bukan bagaimana anaknya menjadi seorang yang pintar, yang kaya raya, bukan itu. Namun Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak dan keturunannya menjadi hamba yang taat, yang tetap melaksanakan ibadah. Hal ini Allah abadikan dalam Al-Quran yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku Ismail dan Ishaq. Sungguh Allah benar-benar maha mendengar. Ya Tuhanku, jadikanlah aku, anak dan cucuku
orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, perkenankanlah doaku. Kurang lebih begitu arti ayat yang tadi. Jadi Nabi Ibrahim menekankan kepada kita bahwa yang terpenting itu ketika kita mengajarkan anak-anak, yang terpenting adalah pendidikan akidah dulu. Nah, ya, sahabat-sahabat, di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini, mari kita tetap semangat melaksanakan ibadah, semangat menanamkan akidah pada anak-anak. Memang tidak mudah, tetapi kalau bukan kita yang mengajarkan mereka akidah, siapa lagi? Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.